Oke, kita masuk ke materi tentang bahan aktif ya. Jadi yang kita bahas adalah anti-aging ya. Kita tahu ya semua orang pasti mengalami penuaan ya. Yang dimaksud di sini adalah anti penuaan dini akibat dari paparan dari ekstrinsik ya. Jadi misalnya sinar UV, kemudian polusi, asap. Tapi kalau aging secara kronologi yang memang intrinsik dari dalam, itu kan memang tidak bisa dicegah ya. Masa mau awet apa namanya kayak mumi gitu kan, minum formalin awet muda kan enggak ya. Jadi ini yang dimaksud anti aging itu adalah mencegah penuaan dini akibat dari paparan dari ekstrinsik ya, paparan ekstrinsik. Nah, seringkali dihubungkan tadi itu anti aging itu dengan photo aging. Ya, photo aging itu apa? Ya, aging akibat dari sinar matahari. Ini foto ini yang paling sering digunakan oleh baik oleh jurnal-jurnal kedokteran ataupun yang sering dibahas bagaimana dahsyatnya sinar UV itu bisa membuat struktur kulit menjadi lebih tua, photoaging ya. Jadi si bapak ini kalau tiap pagi kemudian sampai siang itu bagian yang sangat berkerut ini itu dapat paparan sinar matahari. Jadi dia supir truk gitu ya, Jadi dia bekerja di mana tiap hari dia melalui bertahun-tahun melalui rute yang sama, di mana mulai pagi sampai siang ya dia terpapar matahari di bagian sini, bagian yang berkeriput ini. Sedangkan pulangnya dia sudah gelap ya, yang bagian yang tidak terkena sinar matahari. Ternyata luar biasa ada diungkap oleh suatu jurnal gitu, bagaimana suatu photo aging ya, suatu sinar UV baik UVA maupun UVB itu bisa meningkatkan aging, penuaan. Apa itu penuaan? Ciri-cirinya misalnya ini perlukan ya. Mohon maaf sebentar ya Dek ya. Ya. Terima kasih. Ya, kita mulai lagi ya. Tadi foto aging ya. Jadi foto aging itu baik UVA, UVB itu membuat ikatan-ikatan elastin, kolagen itu menurun drastis sehingga terjadi kerutan-kerutan, lipatan-lipatan pada struktur kulit ya. Nah, dari beberapa buku ada skenario. Jadi bagaimana kosmetik itu membantu untuk age prevention. Jadi mencegah penuaan dini, sekali lagi mencegah penuaan dini akibat paparan dari luar ya, bukan yang kronologikal ya. Ini ada dari buku, salah satu buku kosmetik ketika masih di usia 20 atau 30 ya, mungkin usia kalian ya, mungkin day rutinnya bisa cleanser biasa ya, kemudian vitamin C ya, vitamin C masih golden standard untuk antioksidan di kulit ya. Kemudian yang paling penting adalah moisturizer ya. Moisturizer kita belajar di dulu awal-awal pertemuan ya. Ada mulai oklusif, humectant ya,
itu golongan moisturizer. Kemudian yang paling penting sebenarnya adalah sun protection ya, SPF ya, sunscreen ya. Jadi day cream yang itu mengandung bahan-bahan yang bisa menyaring sinar matahari ya, baik sinar UVA maupun UVB. Kemudian night routine-nya ya, bisa cleanser, kemudian juga untuk eksfoliasi ya, tadi membantu men-stretch epidermis ya, itu bisa memakai AHA ya, alpha hydroxy acid exfoliation, mungkin cukup sekali seminggu saja ya. Kemudian bisa moisturizer tetap mungkin bisa ditambahin dengan niacinamide ya. Niacinamide ini fungsinya juga banyak, mulai dari dia menjaga kelembapan, kemudian skin lightening juga itu. Ini mungkin kalau yang mekanisme yang di usia awal-awal ya. Jadi golden standardnya itu sebenarnya ada antioksidan sama sun protection ya. Karena memang photo aging itu tadi juga menghasilkan radikal bebas ya. Tadi belum saya jelaskan radikal bebas, di mana radikal bebas itu tadi juga merusak kulit, sehingga kenapa kok harus antioksidan itu tetap harus ada di dalam tahapan untuk mencegah penuaan dini. Kemudian jika mungkin sudah ada garis-garis halus ya, garis-garis halus, mungkin bisa ditambahkan ada yang namanya peptide ya. Peptide ini adalah untuk membantu mencegah garis-garis halus yang ada di kulit ya. Sama mungkin tambahannya peptide aja ketika day routine-nya, kemudian night routine-nya tadi sama ya. Nah, sebenarnya apa sih peptide itu ya? Peptide itu sebenarnya adalah rantai asam amino kan ya. Nanti kalau rangkaian peptide itu jadi protein ya. Jadi kalau asam amino mungkin hanya terdiri atas satu macam ya, contohnya arginin, histidin, metionin, lisin, prolin, leusin, glisin ya. Kemudian kalau dia sudah bergabung menjadi grup ya, contohnya ini ya, peptide-nya ada kolagen sama elastin ya. Ini disebut peptide. Peptide kalau gabung ya akan menjadi protein ya. Maaf, ini protein ini malah yang kolagen ataupun elastin ya. Ini contoh peptide-nya. Jadi macam-macam peptide ya, mulai ada beberapa macam peptide, mulai signaling peptide, carrier peptide, neurotransmitter inhibitor peptide, enzim inhibitor peptide, dan struktural peptide ya. Jadi yang sudah beredar di pasaran sudah banyak sekali ya. Dengan mekanisme kerja dia membuat wrinkle itu berkurang ya. Tadi itu karena meningkatkan kolagen dan elastin ya. Nah, ini salah satu produk yang beredar di pasaran ya, dia mencantumkan peptide itu biasanya untuk anti aging serum. Ya. Nah, nanti mungkin bisa dibaca-baca sendiri ya detail-detail peptide-peptide-nya ya. Nah, jelas mungkin secara umum saja bahwa peptide itu fungsinya sebagai anti aging. Oke, mungkin itu saja materi kita ya. Mungkin singkat saja. Ada pertanyaan deh sampai sini? Mungkin ada yang mau share bagaimana daily rutinnya, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.
Oke, nggak ada pertanyaan dari kalian atau ada yang mau apa namanya mau share tentang apa namanya kosmetik atau skincare? Oke, berarti nanti materi saya untuk ujiannya mulai dari anti-aging ya, kemudian DPKB, kemudian regulasi ya. Jadi 3 materi ya. Untuk materinya nanti saya share ya. Untuk regulasi itu juga regulasi-regulasi yang apa namanya yang kemarin kita bahas akan saya share juga untuk kalian. Oke, halo adik-adik ini masih ada di sini kah? Kalian minggu ini apa masih full kuliah? Harusnya sudah selesaikan ya kuliahnya ya. Sudah selesai ya. Oke. Ya, oke. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, itu materi dari saya. Semoga nanti bisa membantu adik-adik ya lebih memahami lagi tentang kosmetologi. Ya, saya harap sih dari berapa anak ini ya, dari 64 anak ini ada yang bisa edukasi ke masyarakat tentang kosmetik ya. Entah jadi apa namanya share di TikTok ataupun di YouTube gitu ya. Jadi jadi TikTokers ya. Sayang loh apa namanya status kalian sebagai seorang mahasiswa farmasi gitu ya. Kalah sama yang non farmasi. Waduh kalau review produk segini macam apa namanya. Padahal juga dia belajarnya otodidak gitu ya. Nah, saya harap dari yang 64 ini ada yang tertarik ya